termute ya Ustaz ya, boleh dibuka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Selamat malam hari ini. Alhamdulillah bisa jumpa dengan sahabat semua, dengan Mas Jorgi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Sudah bisa dimulai Ustaz, silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Mari kita mengawali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Karena Ummul Kitab Surah Al-Fatihah ini bukan hanya sebagai pembuka kitab Al-Quran, sebagai ringkasan atau induk isi daripada Al-Quran, tapi juga 7 ayat surah Al-Fatihah ini, kata Rasulullah SAW, adalah Ar-Raqiyah, itu dapat menyembuhkan, ya, sebagai ayat ruqyah. Asy-Syafiyah juga menyembuhkan. Al-Kafiyah yang mencukupi nutrisi kehidupan kita. Ya, dengan membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, ya, melindungi kaum muslimin dan muslimat, melindungi bangsa dan negara kita, juga umat Islam di seluruh dunia, agar Allah berikan kita kesabaran, ya, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan segera oleh Allah, yang sehat mudah-mudahan dapat menjaga dirinya, ya, mendapat meningkatkan imunitas tubuhnya, dapat bersabar. Ini penting, kata kunci, bersabar, menahan diri untuk, ya, mentaati, ya, menjalani protokol kesehatan, sekaligus mentaati fatwa ulama yang insya Allah semuanya itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadi lahan medan jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pemirsa, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai, ya, kajian kita pada malam hari ini, ya, dengan membuka kajian ini. Mari kita lihat, ya, sini sudah saya share Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra itu ayat surat yang ke-17. Ya, surat ke-17. Ayat 82 Allah Ta'ala berfirman, apa firman Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, obat, dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menekankan, ya, dan mudah-mudahan aktivitas kita pada malam hari ini itu mendatangkan rahmat dari Allah, amin ya rabbal alamin, dan mendatangkan syifa, obat penawar bagi kita. Kenapa? Yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabburi Al-Quran, ya, insya Allah akan Allah turunkan obat penawar bagi kita, dan juga rahmat bagi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu fungsi tadabbur Al-Quran, ya, kajian kita tiap Sabtu malam Ahad ini, ya, pemirsa semuanya, adalah mentadabburi Al-Quran. Untuk apa? Meraih obat. Ya, kita ingin mendapatkan obat dari Allah. Ya, ibarat orang lagi sakit, ya, dia nyari obat, bingung mau kemana. Ya, nah, kalau sakit tubuh, kita datang ke dokter, minta diagnosa, minta resep obat, betul kan? Ya, lalu setelah dikasih resep, kita datang ke apotek, kita cari obatnya di sana. Ya, alhamdulillah. Ya, nah, bagaimana kalau orang yang beriman ini sakit bukan sakit fisiknya,
tapi jiwanya. Nah, sekarang di sini kita melihat ketika terjadi bencana, terjadi musibah, ya, akan nampak di hadapan kita, ya, semua aib-aib diri kita. Ya, dengan musibah ini salah satu fungsinya, salah satu hikmahnya adalah dia membongkar semua isi hati kita sebagai hamba Allah, ya, memperlihatkan, menunjukkan sikap kita yang asli. Apakah kita ketika mendapatkan musibah ini, ya, dapat bersabar atau dia mencibir? Nauzubillah min dzalik. Apakah seorang ketika mendapatkan musibah itu dia akan look down, ya, akan menyadari, ya, tentang posisi dirinya, merenungi, melihat ke dalam, melihat ke bawah, atau dia malah semakin sombong, ya? Dengan musibah juga, ya, pemirsa saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kelihatan mana yang suka berbuat baik kepada sesama dan mana yang egois. Ya, subhanallah. Ini hikmahnya musibah itu. Ya, contoh sekarang di saat musim musibah seperti ini, ada yang memang kelihatan jiwanya baik, bersih, ya, dia suka berbagi, suka bertolong menolong dalam kebaikan, tapi di sisi lain ada yang egois. Ya, ya. Apa? Menimbun barang misalnya. Menaikkan harga bahan pokok. Ya, masker jadi langka, yang tadinya satu box 75.000 sekarang bisa dijual ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian banyak karakter asli manusia itu akan nampak ketika dia sedang diuji oleh Allah dalam bentuk musibah yang merupakan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman ketika dia mendiagnosa dirinya, dia melihat dirinya, dia berkaca kepada dirinya, ya, ketika dia mendapati dirinya sakit, di mana dia mau cari obat? Bagaimana dia mau konsultasi, untuk mendiagnosakan penyakit hatinya? Kalau penyakit fisik tubuh, datang ke dokter, ya, didiagnosa, dapat resep, datang ke apotek, dia beli obat, dia ambil, dia makan sesuai dengan saran dari ukuran dokter itu. Berapa kali sehari, berapa ukurannya kadarnya. Nah, kalau kita punya penyakit hati, datangnya kemana? Konsultasikanlah kepada Allah. Allah pemilik hati seluruh hamba yang ada di muka bumi. Allah telah menurunkan kitabnya Al-Quran ini sebagai pedoman. Disitulah apotek yang memuat seluruh obat bagi penyakit kehidupan kita, bagi penyakit hati terutama. Ya, maka itu surah Al-Isra ayat 82 ini mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allahu akbar. Kami turunkan, ya, dari Al-Quran itu apa? Obat penawar bagi hati yang galau. Hati itu saya akan share di sini, ya, ayat-ayat atau kita akan menggali hikmah di balik musibah. Nah, ya, di balik musibah ini, di balik musibah. Allahu akbar. Supaya apa? Kita ini bisa belajar, kita bisa mengambil hikmah di balik setiap musibah. Karena tidak ada musibah, ya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad SAW, apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Lan yusibana, tidak akan mengenai kita, menimpa kita, ya, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tulis, Allah tetapkan untuk kita. Wa maulana, dialah Allah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Subhanallah. Ini saya perlihatkan pada teman-teman, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang hikmah di balik musibah. Ini kita tahu, ya, kita sedang menghadapi apa situasinya. Coba bayangkan, kita tidak sedang mengalami perang senjata, ya, tidak ada roket, tidak ada meriam, tidak ada alat berat yang mengguncang
ya, hubungan antar negara, tetapi kekuatan makhluk yang Allah kirimkan kepada kita ini sanggup membungkam kekuatan yang ada di dunia ini. Ya, roda kehidupan dunia yang angkuh berhenti. Subhanallah. Ya, makhluk super kecil ini yang ukurannya itu hanya 60 sampai 120 nanometer. Sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Bahkan mikroskop pun dia harus membukanya itu dengan begitu luar biasa. Ya, baru nampak kelihatan bentuk fisik daripada virus COVID-19 ini. Allahu Akbar. Ya, tapi ini mengguncang semuanya. Ya, kalau bencana alam, gempa bumi, ya, gunung meletus hanya satu titik, dampaknya lokal. Ya, tetapi ini dampaknya ke seluruh dunia. Allahu Akbar, seluruh dunia, 90% ya, negara di muka bumi ini semua sekarang sudah terjangkit atau telah menyebar virus ini. Allah, itu catatan WHO. Ya, nah kalau bencana alam hanya satu titik lokal. Ya, Allah, tapi dia bisa menjadi global, ini luar biasa. Indonesia sudah sekarang ini ada data per 8 April. Ya, kalau sekarang mungkin sudah 3.000-an lebih. Allah, di Jakarta sangat banyak. Ini epicentrum, makanya Jakarta kemarin kita sudah mendengar sendiri dari Pak Anies Baswedan ketika bersama Pak Agib, ya, malam Jumat sudah mengumumkan ya, bagaimana Jakarta ini diberlakukan PSBB, ya, pembatasan sosial yang berskala besar karena memang ini epicentrum. Kapan ini berakhir, wallahu alam, kita tidak tahu. Tetapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah ujian bagi kita. Nah, kalau kita bicara dalam konteks kita beragama, sekarang inilah saatnya kita menunjukkan bahwa agama kita ini, Islam ini harus menjadi rahmatan lil alamin. Islam ini harus, ya, menjadi pelopor untuk kesehatan masyarakat, pelopor untuk melindungi jiwa masyarakat. Ya, sekarang banyak, Masya Allah, saya sedih sekali, subhanallah. Saya sebenarnya tidak ingin menulis keras seperti ini, jangan sok beragama tapi tanpa ini. Masya Allah, saya sebenarnya nggak mau nulis keras-keras. Ya, kemarin saya sebarkan broadcast mabuk beragama dalam tanda petik, dalam tanda tanya. Ya, karena saya sangat sedih gitu ya. Himbauan, sudah ada fatwa ulama, bukan hanya ulama di Indonesia nasional, tapi juga ulama dunia. Ulama-ulama terpandang, lembaga-lembaga fatwa yang sangat berkompeten, ya, yang selama ini kita dengar, kita selalu mengatakan, ayo bela ulama, bela Islam, bela ulama, taati fatwa ulama. Tapi ketika, ya, kita diserang wabah seperti ini, kita tidak mau ikut fatwa ulama. Ya Allah, saya sedih sekali, pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Sedih. Kenapa umat Islam bisa begini? Kenapa kita bisa jadi umat yang tertinggal, malah mungkin bisa ditertawakan oleh orang lain? Kita egois dalam beragama. Ya, kalau kita ingin beragama secara baik, oke, tunjukkanlah kebaikan itu. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Allah sampai betul-betul datang kepadamu yakin, yang adalah kematian. Sampai mati kita tetap menyembah Allah. Bukan berarti kita ini dengan mengikuti protokol kesehatan, oh ente takut sama corona, nggak takut sama Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya untuk memutus mata rantai, ya, sebaran virus ini. Itu adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, bagian dari ibadah kita kepada Allah, bagian dari jihad kita kepada Allah Subhanahu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allahu akbar. Apa kata Allah? Bertolong-tolonglah kamu semua dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong kamu dalam dosa dan agresi, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan, coba lihat albir ini, cakupannya seperti apa. Kebaikan itu cakupannya luas. Ya, hubungan
kita dengan Allah harus baik. Hubungan antar sesama manusia juga harus baik. Ya. Hubungan kepada manusia dengan sesama makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, juga harus baik. Termasuk hubungan kita dengan lingkungan hidup kita, ya, itu juga harus baik. Nah, bagaimana kita mewujudkan kebaikan itu dalam semua level hubungan kita, ya, di dalam alam semesta ini? Itu dengan cara kita tidak menyakiti hubungan-hubungan kita, baik dengan Allah, ya, menyakiti hubungan kita dengan Allah dengan apa? Maksiat, nggak boleh. Ya. Dengan fasik, nggak boleh. Menyakiti hubungan kita dengan sesama manusia, dengan tetangga kita jahat, nggak boleh. Kita suka riba, suka namimah, ya, memfitnah orang, nggak boleh, haram dalam agama kita. Ya. Menyakiti makhluk hidup, kita punya hubungan, menyakiti makhluk hidup, nggak boleh. Kata Nabi SAW, ya, seorang perempuan yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ya, dia bisa masuk neraka. Kenapa? Karena dia menyekap kucing, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan. Allahu Akbar. Itulah baginda Rasulullah SAW. Sebaliknya, ya, ada orang yang dia memberikan minum air anjing, minum air, ya, memberikan minum kepada anjing, itu justru menjadikan penyebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, sekarang juga hubungan kita dengan sama manusia, maka itu harus kita jaga. Jangan kita membawa kemadaratan, kita harus menebarkan kebaikan. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk sosial. Betul, kita pengen berjamaah, kita pengen bersosial, kita pengen silaturahim. Tapi dalam keadaan kita darurat seperti ini, ibadah silaturahim, ibadah sholat berjamaah, itu tidak bisa kita wujudkan secara normal, sama dalam kondisi kita normal. Lalu kemudian kita disarankan, bahkan diperintahkan untuk ibadah di rumah masing-masing, ya, bukan berarti itu mengurangi nilai ibadah kita. Kita bukan tidak ingin sholat berjamaah. Siapa yang, ya, orang Islam Muslim yang baik yang ingin dipisahkan dari masjid? Tidak ada. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid, itu salah satu, ya, ciri orang dari 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan selain naungannya Allah. Ya, ini orang yang baik. Tapi bukan berarti kita memaksakan diri dalam semua keadaan, semua kondisi, meskipun keadaan darurat seperti ini, terutama di daerah yang zonanya merah, kita memaksakan diri. Enggak, kita harus berjalan. Ya, kita tidak memperhatikan protokol kesehatan. Subhanallah. Ayolah, mari kita perbaiki lagi tadabbur kita terhadap Al-Quran. Itu soal albir, ta'awanu 'alal bir. Sekarang apa? At-taqwa. Taqwa itu apa? Taqwa itu menghindarkan diri dari sesuatu yang berbahaya. Ittiqa al-wiqayah minas syarr. Ya, itu arti aslinya taqwa itu. Nah, apa yang berbahaya yang mesti kita jauhi, kita hindari? Banyak. Ada murka Allah, ya, itu bahaya. Maka kita harus hindari murka Allah. Ya, ada bahaya siksa neraka nanti di akhirat, harus kita hindari. Kita harus bertakwa kepada Allah dengan menghindari siksa api neraka itu. Ada bahaya azab kubur, harus kita hindari. Kita harus bertakwa kepada Allah. Ada bahaya nanti su'ul khotimah, matinya kita dalam keadaan maksiat. Ini bahaya, harus kita menghindarkan diri kita. Ada bahaya berbuat zalim, la darar wa la dirar. Ya, Nabi SAW berpesan, jangan kamu berbuat zalim kepada saudara. La yazlimu ahadu ba'dukum ba'da. Jangan kamu berbuat zalim satu dengan yang lain. Ya, kepada sesama nggak boleh berbuat zalim. Ya, nauzubillah. Termasuk kalau kita bisa berbuat zalim, kalau kita, ya, tanpa baik kita sadari maupun kita tidak sadari, kita menjadi reservoir, menjadi media penularan penyakit, sadar atau tidak sadar. Ya, sebab kita ini semua punya potensi seperti itu. Ya, mungkin kita merasa sehat, tapi imun yang ada di diri kita merasa sehat, kita nggak sakit, ya kan? Tapi kita bawa itu virus, lalu bisa menularkan kepada orang. Ya,
Kalau kita tidak perhatikan protokol kesehatan, artinya apa? Dengan kita menularkan itu, kita telah berbuat zalim tanpa sadar. Ya Allah, subhanallah. Maka itu, mari kita jaga. Jangan sampai. Ini cakupan takwa yang kita mesti ngerti. Jadi orang yang bertakwa, para pemirsa semua dirahmati Allah, bukan hanya orang yang pandai beribadah kepada Allah semata-mata. Dalam pengertian apa? Ibadah mahdhah. Ya, ibadah yang orang bertakwa itu hanya yang ibadah mahdhah saja. Sholat, puasa, zikir, ya, umrah, haji, dan lain sebagainya. Ya, atau semata berkumpul berjamaah di masjid, sholat, zikir, taklim, dan tablik. Siapa yang nggak ingin? Kita sudah merindukan ini. Tapi mohonlah kita bersabar. Ya, isbiru wasabiru. Ya, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Dengan kita bersabar, ya, insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dalam setiap musibah. Ini kita dalam musibah. Ya, musibah pandemi. Pandeminya global. Kalau kita di lokal di sini namanya epidemi. Epideminya satu negara ini bisa terjangkit. Ya, kalau global ya jadi pandemi. Dan ini sudah menjadi pandemi global. Ya, subhanallah. Maka kita dalam keadaan kita mendapatkan musibah seperti ini, ini juga kita harus dituntut untuk apa? Ya, untuk bersabar, menjaga diri kita dengan baik. Ya, apa? Menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat membahayakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Dan kalau kita niatkan itu semua dengan niat untuk beribadah kepada Allah, niat kita taqarrub kepada Allah, jadi kita akan dapat pahala juga. Jadi jangan dianggap yang berpahala itu hanya yang berjamaah, sholat berjamaah. Yang berpahala itu beribadah hanya yang sholat Jumat di masjid berjamaah. Loh, bagaimana Pak Ustadz kalau tidak sholat Jumat karena ada himbauan fatwa Majelis Ulama dan juga dari pemerintah yang menjadi otoritas, ya, para ahli kesehatan mengatakan, ya, kita sholat di rumah, ya, sholat mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah, ya, berjamaah dengan keluarga kita, itu juga sama kalau kita niatkan pahalanya dengan sholat Jumat. Subhanallah. Jadi janganlah kita ini berpikir sempit, ya, menganggap bahwasanya pahala ibadah itu hanya, ya, dalam bentuk yang mahdoh. Kalau kita mengikuti, jadi ada kalanya begini, saya mengatakan begini, ya, ada problem, ya, umat Islam sekarang ini, ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini jadi problem. Jadi saya sendiri baru sadar, ya Allah, ini mungkin salah saya juga, ya, ini mungkin introspeksi buat saya juga. Saya masih belum maksimal untuk berdakwah, belum maksimal untuk memberikan pemahaman kepada jamaah, kepada umat yang saya bimbing, yang kita bimbing, para ustadz bimbing. Buktinya masih ada jamaah kita yang dulu teriak-teriak minta kita harus bela ulama, kita ikuti fatwa ulama, tapi ketika terjadi seperti ini, masya Allah, saya sedih, saya salah apa gitu, ya. Ketika disampaikan fatwa ulama, ya, mereka malah ngotot, enggak, itu MUI enggak takut sama Allah, takutnya sama corona. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik, ya. Ucapan seperti itu sampai keluar begitu. Saya sedih, ini juga introspeksi buat saya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Barangkali saya dan juga para ustadz yang lain belum maksimal untuk memberikan pemahaman kepada umat. Astagfirullah. Ini ada persoalan besar di tengah umat Islam. Kenapa? Menganggap pahala ibadah itu hanya, ya, dalam satu bentuk saja. Seolah-olah ibadah di rumah masing-masing itu tidak berpahala, tidak memiliki afdoliyat. Padahal, ya, dalam kaidah Islam itu jelas ada saatnya ibadah jama'i itu lebih utama. Dalam keadaan apa? Situasi normal. Ya, tidak ada konflik, tidak ada perang. Kalau ada perang, ada konflik, bisa nggak berjamaah? Nggak mungkin. Ya, kalau ada gempa bumi, bencana alam, bisa nggak saudara bisa berjamaah di tempat yang terjadi bencana alam? Tidak bisa. Itu kalau terjadi situasi normal, ibadah berjamaah itu lebih afdal. Ya, seperti sabda Nabi SAW mengatakan apa? Ya, salatul jamaati
afdalu in salatil fardi bisab'in wa ishrina darajah. Allahu Akbar. 27 derajat lebih tinggi daripada salat sendirian. Tapi ada kalanya ibadah di rumah, ya, itu lebih afdal dalam situasi darurat pandemi seperti ini. Kenapa? Karena ada potensi kita menularkan atau kita tertular pada saat terjadi kerumunan. Bukan hanya ya di kantor, di pabrik, sekolah, kampus, tapi juga di masjid. Ada yang mengatakan, masjid tidak mungkin, masjid bersih dari virus dan lain sebagainya. Subhanallah, kita harus ya mengambil kaidah begini. Ada kaidah para ulama mengatakan, ya kita ini wajib untuk mengambil asbab sekaligus dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhdhu bil asbab. Ya, itu harus wajib. Ya. Kalau kita hanya tawakal saja, tawakal kepada Allah, tapi tidak mengambil sebab, ya, asbab kauniyah, sunnatullah, maka itu tawakal kita jadi maksiat. Ini kaidah ulama. At-tawakkul 'ala Allah. Apa kaidahnya? At-tawakkul 'ala Allahi bidunil akhdi bil asbab maksiyah. Ya, tawakal saja kepada Allah tanpa mengambil sebab, ya, tanpa mengambil ilmu pengetahuan yang kuat, itu tawakal kita bisa jadi maksiat. Sebaliknya, para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, baik yang ada di tanah air kita maupun yang ada mengikuti sedang berada di luar negeri. Nah, di sini saya sapa beberapa kawan yang sudah lapor ke saya. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Belanda. Ya, mungkin nanti Mas Georgi bisa mengupdate ya dari daerah mana saja. Tapi tadi yang ada beberapa teman yang masuk ke WA saya, katanya Ustadz kami akan ikut itu yang sudah konfirmasi dari Jepang, dari Belanda. Nah, coba kita lihat tips praktis ya sekarang ini. Tadabur. Ini tadabur ya. Bagaimana kita mengisi hari-hari pembatasan sosial berskala besar. Dari mana? Dari Nabi Ayub, dari Nabi Yunus, dari Nabi Yusuf, dan tips dari Ashabul Kahfi. Allahu Akbar. Ya, Nabi Ayub, siapa yang nggak kenal? Ya, kalau kita baca Quran, kisah Nabi Ayub ini ada dalam surah Al-Anbiya. Ya, subhanallah. 83-84. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani al-dhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Allahu Akbar. Nabi Ayub itu ya dikenal ketakwaannya. Ya. Orang bertakwa, ya, orang saleh tapi kaya raya. Pemirsa yang dirahmati, hartanya melimpah, ya, keluarganya ideal, ya, istrinya cantik, anak-anaknya banyak, cerdas, ya, cantik, ganteng, masya Allah, ideal sekali. Ini tipe manusia pilihan Allah, hamba Allah, udah kaya, soleh. Apa kurangnya? Subhanallah. Keluarganya mantap semuanya. Ya, ini idaman kita semua. Tapi karena kekayaan itu, karena banyaknya keluarganya itu, ya, Allah ingin menguji Nabi Ayub. Apakah dia lebih cinta kepadaku atau lebih cinta kepada, ya, harta dan popularitasnya? Maka Allah uji beliau ini dengan penyakit. Subhanallah. Nah, di situ disebutkan apa penyakitnya Pak Ustadz? Ya, dalam beberapa tafsir seperti Ibnu Katsir mengatakan penyakit yang beliau derita itu adalah penyakit juzam. Ya, juzam ini seperti penyakit kusta. Allahu Akbar. Sampai tidak tersisa dari dirinya itu, ya, menggerogoti tubuhnya sampai ya hanya terlihat kulit dan tulangnya saja. Ya, yang selamat itu hatinya. Untuk apa? Untuk beliau bisa dan lisannya, untuk bisa beliau berzikir, ya, dengan hati dan lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ beliau mengalami apa? Lockdown. Dia dijauhi oleh istrinya, dijauhi oleh anak-anaknya, dijauhi oleh kaumnya. Subhanallah.
Ya, ini betapa sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya, beliau hanya bisa bersabar, berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa, Rabbi inni masaniyal durru anta arhamar rahimin. Nah, apa ya dari peristiwa lockdown ini? Ya, ini menyadarkan Ayub, dia harus melihat diri ke dalam, look down, ya, lihat ke bawah, ya, jangan lihat ke atas terus. Orang kalau kaya, apalagi sering dipuji, oh ini orang soleh, oh ini orang hebat, oh ini orang kaya, orang dermawan, ya, ini kadang-kadang kita suka mendongakkan kepala, nah gitu ya, kita kurang merunduk ke bawah, melihat ke dalam hati kita, melihat ke diri kita. Maka itulah Nabi Ayub lakukan hal itu. Nah, di saat kita isolasi seperti ini, mari kita look down, ya, kita look down, lihat ke bawah, lihat hati kita, ya. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Ayub. Apa? Yaitu disembuhkan penyakitnya. Ya, Allah lenyapkan berbagai penyakit yang ada pada dirinya. Ya. Yang ketiga, Allah kembalikan keluarganya kepadanya untuk lebih sempurna kebahagiaannya. Yang keempat, Allah lipat gandakan jumlah keturunan Nabi Ayub sebagai rahmat kepada hamba-hambanya yang bersabar. Itu dari tips Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, dari siapa? Nabi Yusuf. Nah, subhanallah. Loh, emang Nabi Yusuf Pak Ustadz pernah lockdown? Iya, begini ceritanya. Ya, kalau kita lihat istilah lockdown itu jangan terlalu kaku. Artinya apa? Lockdown itu kan istilah teknis. Ya, kalau lockdown dimaknai secara generik, arti asalnya adalah tertutup semua cara, tertutup semua jalan. Nah, kira-kira begitu. Maka ketika ya Nabi Yusuf ini masih kecil, dia mengalami dibully, ya, dijatuhkan oleh saudara-saudaranya dalam sumur, ya, nggak ada yang menolong. Subhanallah, beliau dalam keadaan terkunci, ya, hidupnya ini sudah betul-betul ya tidak ada harapan. Siapa yang bisa menyelamatkan? Tidak ada. Ayahnya yang sayang kepada beliau, tidak ada. Ya, keluarganya benci kepada dia, tidak ada. Nah, beliau itu tinggal di dalam sumur itu beberapa lama. Ya, hanya berserah kepada Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, sampai diangkat dia menjadi ya anak angkat daripada pemimpin Perdana Menteri Mesir. Lockdown yang kedua, ketika beliau sudah tinggal di istana ya Perdana Menteri, dia tumbuh, dia besar di sana, dan beliau mendapatkan fitnah lagi. Fitnah sekarang ini dari apa? Ibu majikannya, ya, dari ibu angkatnya, ya, ngajak dia untuk berselingkuh, untuk berbuat fahisyah. Nauzubillah. Beliau tidak mau, ya. Beliau berlindung kepada Allah. Beliau bahkan dikejar, ya, bajunya robek dari balik badannya. Maka disitulah kemudian kita mengenal bahwasanya beliau ini masuk ke dalam penjara, ya, dijebloskan ke dalam penjara secara zalim tanpa ada proses pengadilan. Di penjara mengalami lockdown luar biasa, ya, tidak lihat matahari, tidak lihat tahu siang malam, tidak lihat jam, ya, subhanallah, hidup bertahun-tahun di dalam penjara, ya. Ada yang mengatakan, riwayat mengatakan beliau itu belasan tahun di dalam penjara, subhanallah, tanpa proses pengadilan. Disinilah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan jalan keluar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan apa? Ya, kunci menghadapi masalah. Jadi saya selalu mengistilahkan begini, ubah musibah jadi anugerah, ya. Kalau tadi Nabi Ayub dapat musibah, tapi beliau sikapi dengan sabar, dengan tawakal kepada Allah, dengan memohon, berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah, Allah ubah musibah itu jadi anugerah, subhanallah. Seperti tadi yang slide sebelumnya, ya, semua dikembalikan, nikmat-nikmatnya, bahkan lebih banyak, 2 kali lipat. Demikian pula Nabi Yusuf. Ya, hikmahnya beliau lockdown itu apa? Allah ubah itu musibah jadi apa? Jadi anugerah. Ya, beliau jadi apa? Jadi Perdana Menteri Mesir, luar biasa. Kenapa? Karena beliau punya 4 sifat, subhanallah. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, sabar ketika musibah. Ya, yang ketiga, ihsan dalam perbuatan. Ya, ihsannya bagaimana Pak Ustadz? Ini ihsannya apa? Beliau ini sudah bantu banyak orang, tetapi orang yang dibantu itu lupa, ya.
Seperti apa? Ada kisah itu di dalam penjara, 2 orang ya, yang tukang menyediakan makanan dan minuman bagi Raja Mesir. Itu kan salah satunya dihukum mati, ya, sesuai dengan takwil mimpi yang diberikan oleh Nabi Yusuf. Nah, yang selamat ini, ya, dia keluar dari penjara, ya, dia tidak terbukti meracuni sang raja, ya. Maka kata Nabi Yusuf, nanti kamu kalau keluar, ya, jangan lupa saya, ingatkan saya, ya, pada tuanmu, ya. Nah, setelah keluar dari penjara ini orang, ya, dia ini lupa sama Nabi Yusuf, ya. Dia mendapatkan nikmat kebebasan, udara kebebasan, dia lupa ada temannya yang dulu menolong di penjara itu. Subhanallah. Tapi apa? Yusuf tidak membalas perbuatan orang itu. Yusuf tidak pernah mencaci. Yusuf tidak pernah merasa menyesal memberikan advice atau memberikan nasihat takwil mimpi itu. Subhanallah. Beliau tidak pernah berbuat jahat kepada orang yang telah berbuat jahat kepada beliau. Seperti saudara-saudara kandungnya. Beliau tidak balas dengan perbuatan jahat. Dia balas dengan kebaikan. Bahkan yang lebih baik daripada kebaikan. Beliau balas, ya, temannya yang di penjara itu. Dia tidak menyesal telah memberikan kebaikan. Tapi justru, ya, dia memberikan itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu di dalam surat Yusuf ayat 90, ya, para pemirsa, silakan dibuka, ya, surat Yusuf ayat 90. Bentar, saya lihat di sini Qurannya, ya, surat Yusuf ayat 90 nih, ya. Itu apa kata Allah? Innahu may yattaqi wa yasbir, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Subhanallah. Ini lihat surat Yusuf. Nah, ayat 90. Oke. Ini dari terjemah Kementerian Agama. Ini. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini sifat Nabi Yusuf. Ya, ini yang membawa beliau itu dari lockdown menjadi lockdown dan menjadi apa? Musibah itu berubah menjadi anugerah bagi beliau. Siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, ya. Subhanallah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat di sini ayat yang ke-100. Nah, yakin pada pengaturan Allah, ketetapan dan takdir Allah. Itu Nabi Yusuf itu begitu, ya. Dalam ayat yang 100, ya, kalau kita lihat di sini apa kata Nabi Yusuf alaihissalam, di situ beliau mengatakan dalam satu doa, ya, dalam doanya, ya, itu qad ja'alaha rabbi haqqan, ya, setelah sempurna. Di akhir episode cerita Nabi Yusuf ini, coba kita lihat di ayat 100 itu luar biasa, ya. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy, dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Lalu mereka semua tunduk hormat kepada Yusuf, dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Oh, subhanallah. Allah telah berbuat baik kepadaku, ya, gak pernah mencibir, tidak pernah menyesal mendapatkan perlakuan, ya, ujian-ujian yang begitu berat. Coba bayangkan, dijeblosin ke sumur, dijeblosin ke penjara, ya, dihina, ya, dibully, beliau tetap ikhlas, tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepada Allah. Dan, ya, Nabi Yusuf tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Dia mengatakan apa? Allah telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana? Dia bebaskan aku dari penjara. Ya, gak pernah beliau mengatakan saya keluar dari penjara ini karena ilmu saya, karena kemampuan saya mentakwilkan mimpi. Oh, subhanallah. Gak pernah itu. Ini tawaduknya beliau. Dan ketika membawa kamu dari dusun, waja'abikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara, coba bayangkan. Beliau tidak menyalahkan saudara-saudaranya, tapi menyalahkan siapa? Setan. Setan itulah yang telah membuat hubunganku dengan saudaraku itu rusak.
Setan itulah yang membisikkan mereka untuk berbuat jahat kepadaku. Nah, beliau tidak pernah menisbatkan ya perbuatan buruk saudara-saudaranya itu, ya, sehingga dia balas dengan cacian, dia balas dengan makian. Tidak. Inna rabbi latifun lima yasha. Subhanallah. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Coba bayangkan. Kehidupan Nabi Yusuf begitu keras, ya. Tapi beliau mengatakan itulah kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Beliau, Allah menguji saya, ya, itu untuk apa? Mengangkat derajat saya, ya. Allah ingin uji saya untuk angkat derajat saya. Maka harus dijalani itu. Nah, seperti itulah karakter Nabi Yusuf. Kita harus ikuti karakter itu ketika kita sedang mendapatkan ujian yang maha berat seperti ini. Subhanallah. Nah, yang ketiga, tip Nabi Yunus. Apa saudara? Pemirsa dirahmati Allah. Yaitu peristiwa isolasi. Nah, ini bahasa teknis aja ya. Atau dalam tanda petik lockdown. Nabi Yunus. Nabi Yunus ini subhanallah. Ya, mengalami lockdown yang paling mengerikan dalam sejarah manusia. Ya, diapain? Ya, fasahama fakana minal mudhadhin dalam surat As-Saffat. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ya, beliau itu keluar dari negerinya, ya, karena kesal, marah kepada penduduknya, tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh beliau. Beliau naik kapal, fasahama, ya, fakana minal mudhadhin, ya, beliau naik kapal, kapalnya penuh dengan muatan, maka diundi, ya, dia termasuk salah satu yang diundi, dan yang diundi itu keluar 3 kali nama Yunus yang harus turun keluar dari kapal itu. Allahu Akbar. Subhanallah, ini ujian apa lagi? Allah menghukum Nabi Yunus. Allah menghukum, ya. Ya. Itu subhanallah, setelah ini ujian satu, ya, di kaumnya nggak diterima, diusir, ya, tidak mau beriman kepada Allah. Ini ujian juga. Setelah naik kapal, ingin pindah ke negeri lain, ingin berdakwah di tempat yang baru, beliau diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Dia dicaplok, ya, ditelan oleh ikan yang sangat besar, yaitu ikan paus dalam sebagian riwayat. Subhanallah. Allahu Akbar. Di situ beliau sendirian, tidak ada kawan. Gelap, tidak ada cahaya. Ya. Di dalam perut ikan paus itu panas. Kenapa? Lemak ikan paus itu memang panas, ya. Karena zaman dulu, ya, orang menyalakan lampu itu energinya dari lemak ikan paus. Nah, itu tidak ada ventilator di dalam. Sepi, senyap, tidak ada sinyal, ya, tidak ada listrik, apalagi internet. Kalau kita sekarang lockdown, ya, masih enak, ya, masih ada AC, masih ada kipas, masih ada internet, kita bisa wifi dan lain sebagainya. Subhanallah. Tapi dulu Nabi Yunus seperti ini, beliau hadapi sendirian. Mau teriak minta tolong kepada siapa? Mustahil didengar oleh manusia. Kenapa? Karena lockdown beliau itu tidak seperti biasa, tidak normal. Ya, di bawah kegelapan yang terlapis-lapis, ya. Fi zulumat, fanada fi zulumat, ya. Maka beliau bermohon, berteriak di dalam kegelapan apa? Gelapnya malam hari, gelapnya di dalam perut ikan, dan gelapnya di dasar lautan yang dalam. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Ini, ya, mau buat apa lagi? Gak bisa, ya. Mau bilang apa lagi? Tidak ada yang bisa diucapkan kata-kata oleh Nabi Yunus, ya, ketika menghadapi lockdown yang sangat mengerikan itu, kecuali apa? Al-luju ilallah subhanahu wa ta'ala, al-i'timad ala Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Beliau bersandar kepada Allah, beliau mohon pertolongan kepada Allah. Hanya itulah satu-satunya pegangan beliau, ya. La ilaha illa anta, tauhid, kunci keselamatan kita. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Tauhid ini kunci keselamatan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, bertasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi
ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, subhanak, 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 maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia pasti akan terus berada di dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Allah Akbar. Maka tasbih menjadi jalan keluar dari setiap musibah dan ujian. Allahu Akbar. Yang ketiga, tidak cukup dengan tauhid, mengesahkan Allah. Tidak cukup dengan mensucikan asma Allah, bertasbih, tapi juga kita harus mengakui dosa-dosa kita. Kita harus bertaubat secara sungguh-sungguh. Inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, sungguh aku ini termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu pada saat isolasi diri kita sekarang, kita wajib hukumnya fardu ain, kita mengakui dosa-dosa kita, memperbaharui iman kita, dan menjadikan semesta kita ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dunia dan akhirat. Maka itu ayo kita banyak baca doa dari nabi-nabi ini yang mustajab insyaallah, dengan barakahnya Al-Quran, dengan barakahnya kita tadabbur Al-Quran, dengan barakahnya kita mengkaji, menghayati sejarah dari para nabi yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Insyaallah kita baca doa ini karena banyak kita ini panduan atau protokol kesehatan itu perlu, wajib kita ikuti, tapi harus ada protokol spiritual. Nah, protokol spiritual ini dalam Al-Quran luar biasa. Doa, munajat kepada Allah. Jangan kita lari dari Allah. Justru ini saatnya kita kembali kepada Allah. Kita memeluk Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lepaskan Islam. Syariatan, wa minhajan, wa hayatan. Baik itu syariat. Manhaj kehidupannya juga harus kita pegang erat-erat. Nah, kita baca doa Nabi Ayub alaihissalam, baik yang sehat ataupun yang sedang dalam pemantauan atau pengawasan, bahkan yang positif. Ini kita banyak berdoa seperti doanya Nabi Ayub, Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Yusuf kita baca. Subhanallah. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Subhanallah. Ini akan menumbuhkan semangat kita, optimisme kita, bersandar kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah. Kalaupun Allah mau matikan kita, matikan aku ya Allah dalam keadaan aku ini sebagai muslim, dan gabungkan aku, kumpulkan aku nanti di surga di akhirat nanti bersama orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Yang ketiga, kita baca doa Nabi Yunus. Kita banyak berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. Ini protokol spiritual kita, jamaah sekalian rahmat Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit. Yang terkena penyakit ini, mudah-mudahan dengan membaca ini semua, dengan memperhatikan protokol spiritual ini, Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit yang ada pada diri kita, dalam diri kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang barangkali yang terakhir, ini adalah tips Ashabul Kahfi. Ustaz, Ashabul Kahfi kan gak berpenyakit. Iya, tapi lockdown dia. Bayangkan lockdownnya 300 tahun, gak tanggung-tanggung. Walabisu fi kahfihim salami'atin sinina wazdadu tis'a. Allah menyebut mereka itu tertidur di dalam gua, terasing, terputus dari segala asbab dunia. Ini lockdown, terkunci. Allah kunci, Allah selamatkan mereka di dalam gua itu.
dari kejaran raja yang zalim. Karena mereka membawa iman, mereka ingin mempertahankan imannya, keyakinannya. Ya, mereka tidak mau menyerah. Maka Allah selamatkan, Allah lockdown mereka ini di dalam gua. Bayangkan, lockdownnya kalau kita masih bisa. Kita lockdown sekarang, misalnya PSBB ini kita masih bisa makan, masih bisa minum, bisa nonton, bisa baca buku, bisa macam-macam. Ashabul Kahfi tidur bos 300 tahun. Allahu Akbar. Dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. 309 tahun. Kenapa bahasa Al-Qur'an mengatakan walabithu fi kahfin salasami'atin sinina wa zada tis'an, 300 tahun dan 9 tahun. 300 tahun untuk hitungan kalender Masehi. 309 tahun itu untuk hitungan kalender ya Qamariyah atau kalender yang berdasarkan perputaran bulan. Nah, di situ nanti akan ketemu angkanya ya sedikit selisihnya betul-betul sedikit ya secara presisi, subhanallah. Maka itu apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala punya keistimewaan, kuat imannya ya. Bahkan dalam kondisi dia terancam keamanannya ketika mereka ini ya 7 pemuda Ashabul Kahfi ini bangun ya, terbangun di dalam gua itu ya, sudah berubah zaman, berubah kondisi ya, tapi mereka masih merasa terancam. Nah, mereka ini lapar ya, disuruh satu orang diutus untuk mencari makan, beli makanan ya. Sementara yang ada di dalam kantong baju mereka itu uang yang sudah lama ya, uang yang ratusan tahun dahulu, subhanallah, dibawa ke pasar. Pesannya apa? Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Subhanallah. Orang saleh, orang mukmin harus hati-hati cari makan yang halal. Harus hati-hati cari minuman yang halal ya, sebab kehalalan makanan dan minuman itu adalah menjadi asbab hidayah ya, menjadi asbab kita mensucikan hati, memperkuat akal pikiran kita, dan paling utama adalah menjadi sebab terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tadi doa, Rabbi inni masani yadurru anta arhamar rahimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apalagi Fatirus samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirati waffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Itu doa akan efektif, saudara-saudaraku semuanya ya, yang dirahmati Allah. Dia akan jalan itu doa, dia akan ekspres ya, melewati jalan tol bebas hambatan ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Kalau makanan kita halal, minuman kita halal, pakaian kita juga halal, rezeki kita cari nafkah dengan cara-cara yang halal ya. Jangan kita cuma berdoa ayo berdoa tapi nggak tahu ya, nanti protes, kok kita udah berdoa kok lama amat kagak dikabulkan. Nah, jadi bukan hanya doanya ya, kita mesti tahu apa yang menyebabkan doa itu dikabulkan oleh Allah ya. Di antaranya apa? Seleksi lah, makanan saudara, minuman saudara, pakaian saudara, rezeki nafkah saudara, itu dari cara dan jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka Ashabul Kahfi, para wali kekasih Allah ini ya, dijaga oleh Allah. Ketika mereka tidur aja dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dihidupkan lagi oleh Allah. Setelah itu baru mereka mengalami kematian yang hakiki sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Allahu Akbar. Setelah kondisinya aman. Kalau orang wali Allah, kekasih Allah, orang yang beriman, bertakwa, ketika tidur aja dijaga oleh Allah, masa ketika terbangun, terjaga, ya kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dipelihara dari berbagai macam bahaya seperti apa yang terjadi pada Nabi Yunus, Ayyub, Yusuf, dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala berfirman, Allahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah yang maha ya, penjaga yang terbaik dan maha penyayang di antara para penyayang. Demikian ya, Mas ya, kita lihat di sini
Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah hampir 1 jam, ya. Sudah cukup? Atau nanti bisa kita kembangkan? Saya kembalikan kepada Mas Zorgi. Baik, alhamdulillah, masya Allah Ustaz Fahmi luar biasa pemaparannya. Ini ternyata kalau kita kaitkan dengan tadabbur Al-Quran, ternyata nabi-nabi terdahulu ya Ustaz, dia bahkan sampai Ashabul Kahfi ini ternyata juga dinamakan lockdown ya Ustaz ya. Masya Allah. Ini baru apa ya, kita dapatkan juga insight seperti ini Ustaz, sehingga ada juga tadi yang komen juga, masya Allah ini pemaparannya luar biasa di malam hari ini. Dan insya Allah kita langsung buka saja Ustaz untuk sesi tanya jawab, karena sekarang sudah hampir mau jam 9 ya Ustaz ya.